Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang berjudul Kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys, link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada episode kali ini diperlihatkan bahwa setelah memasuki ruangan, Raja Neraka pun bertemu dengan Cleo dan Baekwo yang sedang terantai. Di sana Cleo bertanya kepada Raja Neraka tentang penampilan Baekwo yang berlumuran darah saat ini. Dan juga menanyakan apa Raja Neraka tak penasaran dirinya mengetahui tentang identitas asli dari Raja Neraka, atau tanda-tanda itu mungkin sudah terlihat jelas. Cleo pun berniat memegang Raja Neraka, namun tangannya terasa panas. Cleo pun terkejut karena merasakan energi panas itu yang sangat luar biasa hanya dengan sedikit memegang baju dari Raja Neraka. Di samping itu, panasnya tak terasa bisa melukainya, dan mengatakan jika Raja Neraka masih menyembunyikan kekuatannya saat ini. Akan tetapi dengan aura serta tatapan yang mengerikan, Raja Neraka pun dengan nada mengancam mengatakan jika Cleo bicara satu kata lagi, maka dirinya akan langsung memusnahkan seluruh tempat ini, tanpa memperdulikan rencana yang sudah dirinya buat sebelumnya. Cleo pun merasa sesak dan hampir tak bisa bernafas karena merasakan tekanan yang luar biasa dari Raja Neraka. Setelah itu Raja Neraka pun menanyakan bagaimana keadaan Baekwo saat ini. Lalu mendekatinya dan mengangkat kepalanya untuk memastikan dia masih sadar atau tidak. Melihat Raja Neraka ada di depannya, Baekwo pun terkejut dan menanyakan kenapa Raja Neraka bisa datang ke tempat ini. Sambil tersenyum lega, Raja Neraka pun bersyukur bahwa Baekwo masih sadar dan berujar jika dirinya akan segera membebaskannya. Akan tetapi Cleo pun panik serta melarang Raja Neraka untuk memegang Baekwo seperti itu, karena nanti riasannya akan hilang. Namun belum selesai dengan kata-katanya itu, Raja Neraka pun dengan tatapan dingin yang mengerikan mengacungkan telunjuknya ke arah Cleo dan berniat untuk menyerangnya. Cleo pun tak berkutik melihat Raja Neraka akan menyerangnya. Akan tetapi, Cleo pun selamat karena Baekwo yang dengan cekatan menghentikan apa yang ingin dilakukan oleh Raja Neraka itu. Lalu meminta Raja Neraka untuk tak menyerang Cleo, karena Cleo berada di pihak mereka berdua. Setelah ketegangan itu, Baekwo pun terlihat mengusap mukanya menggunakan sebuah kain. Dia melakukan hal itu untuk menghilangkan riasan yang telah dibuat oleh Cleo. Kemudian meminta Cleo untuk membuatkan riasannya lagi agar penyamarannya bisa terus berjalan. Dengan raut muka yang kesal, Raja Neraka pun menanggapi jika dirinya terkejut dengan kondisi Baekwo sebelumnya, serta menanyakan kenapa dia harus berpura-pura terluka seperti itu. Baekwo pun kembali mendapat riasan dari Cleo dan menjawab pertanyaan Raja Neraka dengan berujar jika hal itu dikarenakan dirinya sangatlah pintar. Mendengar jawaban itu membuat Raja Neraka pun tambah kesal dengan tingkah konyol Baekwo itu. Kemudian dengan sedikit serius, Baekwo pun menjelaskan jika dirinya berpura-pura seperti itu agar bisa membuat para mayat hidup yang di sini menjadi lengah. Dengan penjagaan yang mengendur, maka dirinya bisa memiliki celah untuk kabur dari tempat itu. Raja Neraka pun kembali bertanya kenapa sebelumnya Baekwo tertidur. Baekwo pun berujar jika dirinya memang sedang tidur. Hal itu dikarenakan pekerjaan di asosiasi sangatlah banyak dan benar-benar bisa menghilangkan nyawanya. Lalu merasa lega dengan keadaan saat ini, di mana dirinya bisa beristirahat serta tidur senyenyak itu. Kemudian Baekwo pun memeluk Cleo yang sudah berusaha dengan baik serta memujinya. Sedangkan Cleo pun sedikit merajuk mengatakan jika Raja Neraka sangatlah menakutkan. Baekwo pun membalasnya dengan berujar jika sebenarnya Raja Neraka itu bodoh, tapi kalau sudah marah auranya akan langsung berbeda.
Dengan muka yang masam, Raja Neraka berujar jika Baekwo saat ini sedang meledeknya. Kemudian menanyakan kepada Baekwo bagaimana cara dia akan kabur dari tempat itu. Sambil mengedipkan sebelah matanya, Cleo pun menjelaskan jika dirinya akan menipu para mayat hidup yang bertugas, lalu menyuruhnya agar mengirim Baekwo ke tempat kabur yang aman. Akan tetapi, Raja Neraka pun mengatakan kepada Baekwo bahwa dirinya tak bisa mempercayai Cleo. Sambil tersenyum, Baekwo pun mengatakan agar Raja Neraka tak usah khawatir, karena mereka sudah kenal lama sejak berada di neraka dahulu. Selain itu, Cleo juga dikenal sebagai petinggi yang diktator dan merupakan penanggung jawab dari tempat berkumpul kedua ini. Kemudian, Baekwo juga menambahkan agar Cleo bisa bekerja sama untuk seminggu lagi. Dengan penuh keyakinan, Cleo pun menyanggupinya dan meminta agar Baekwo tak mengkhawatirkan hal itu. Namun, Raja Neraka berkata jika dirinya tak akan pergi dari tempat itu. Mendengar hal itu, Baekwo pun terkejut karena ucapan dari Raja Neraka tersebut. Lalu berujar jika tak meninggalkan tempat ini, maka dia akan dibawa pergi menemui Tuan Tolbo. Dengan muka seriusnya, Raja Neraka berujar jika itulah tujuan awalnya. Karena selagi dirinya berada di sana, maka sekalian dirinya akan menemui Tolbo dan menghabisinya tanpa sisa. Mendengar hal itu, Baekwo pun sedikit terkejut karena apa yang ingin dilakukan oleh Raja Neraka itu masih terlalu dini. Bahkan saat ini, pedang ataupun pakaian jenazah saja dia tak memilikinya. Dengan tampang santai dan angkuhnya, Raja Neraka meminta Baekwo agar tak khawatir tentang hal itu karena dirinya adalah sang Raja Neraka. Akan tetapi, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa menuju ke arah mereka untuk melaporkan sesuatu yang penting kepada Cleo. Mendengar hal itu, Cleo pun meminta Baekwo untuk kembali berakting lagi karena ada mayat hidup yang datang mendekat. Kemudian Baekwo pun kembali ke posisinya untuk berakting, lalu berujar kepada Raja Neraka jika dirinya akan kabur dari tempat itu seminggu lagi sesuai dengan rencana awal, dan meminta agar Raja Neraka menjaga dirinya sendiri dengan baik. Sambil berlalu pergi meninggalkan Baekwo bersama dengan Cleo, Raja Neraka berujar jika dirinya pasti akan segera mengakhirinya, lalu meminta agar Baekwo tak mengkhawatirkannya. Kemudian setelah itu, Cleo pun menerima laporan jika ada situasi darurat saat ini, maka dirinya dipanggil oleh tempat berkumpul yang pertama. Sedangkan di sisi lain, dalam hati Baekwo berujar jika Raja Neraka memanglah memiliki sifat yang angkuh. Namun sambil tersenyum, Baekwo memutuskan untuk mempercayai Raja Neraka, karena Raja Neraka pasti akan melakukan bagaimanapun caranya. Dan sampai saat ini semua masih sesuai dengan rencananya, serta kemungkinan kejadian tak terduga pun masih belum ada. Akan tetapi terlihat di atas langit malam itu terlihat sebuah retakan yang kemungkinan barrier yang melindungi tempat itu mulai mengalami kerusakan. Kemudian berpindah di dalam neraka hitam. Terlihat di sana Hwama dan Hwasa sedikit panik karena saat ini mereka sedang terjebak di sana. Hwama pun berujar jika mereka berdua sudah berusaha untuk keluar dari tempat itu. Namun setelah pergi menjauhi neraka hitam itu, mereka berdua pun tetap tak bisa menemukan jalan untuk keluar dari sana. Lalu membayangkan apa yang akan terjadi jika Raja Neraka menemui Tuan Tolbo. Dengan kesalnya, Hwama pun berujar mungkin saja dirinya sudah tak memiliki wajah lagi saat menemui Tuan Tolbo. Melihat kekonyolan kakaknya itu, Hwasa pun meminta agar kakaknya diam saja karena dirinya tak bisa fokus mendengar ocehannya. Dengan kesal serta sedikit putus asa, Hwama pun mengatakan jika sebelumnya Hwasa telah mengatakan bahwa kemungkinan mereka bisa keluar dari tempat itu karena saat ini Raja Neraka sedang berada di daerah kekuasaan Tuan Tolbo. Namun kenyataannya tak seperti itu. Hwasa pun juga kesal dan menambahkan jika yang diutarakannya sebelum ini hanyalah sebuah kemungkinan saja. Dirinya tak yakin, jadi dirinya tak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Kemudian menambahkan sambil marah-marah kepada Hwama dengan berujar jika kemungkinan itu bisa terjadi kalau ada sosok yang memiliki kekuatan yang setara dengan Raja Neraka untuk membuka pintu ini. Dan saat ini kekuatannya pun masih belum cukup untuk membuka pintu itu. Akan tetapi tiba-tiba terjadi retakan dimensi di depan Hwasa yang membuatnya terkejut.
Dan terlihat Huama sangat senang karena akhirnya pintu itu bisa terbuka. Namun Hwasa mengatakan jika pintu itu bukan dirinya yang membukanya. Dan Huama menimpali jika kemungkinan Tuan Tulpo yang membukanya. Namun Hwasa pun menyangkal hal itu karena aura yang dirasakannya bukanlah aura milik Tuan Tulpo. Sambil tersenyum, Huama pun berkata jika bukan dia dan Tuan Tulpo berarti ada sosok lain yang telah membuka pintu itu saat ini. Kemudian berpindah di dunia manusia saat ini. Diceritakan bahwa di televisi sedang ada sebuah berita tentang kasus kriminal yang dilakukan oleh para pemilik shio ular. Dan pendapat dari pihak akademisi ada yang mengatakan jika orang-orang saat ini sudah kembali normal, namun sebaliknya ada yang menyebut jika keadaan ini merupakan pertanda buruk yang akan segera datang. Itulah berita yang ditonton oleh Oso di dalam ruangan asosiasi ditemani oleh Jiwo. Kemudian Oso pun dalam hati berujar jika situasi saat ini benar-benar kacau. Karena di berita saat ini sudah muncul berita tentang 12 cabang bumi. Lalu Oso pun melirik ke arah Jiwo yang saat ini sedang sibuk mengetik di depan laptopnya dan menanyakan apakah mengerjakan semua berkas-berkas yang ada di depannya itu berguna saat ini. Oso juga mengatakan jika mereka tak bisa menemukan pengkhianat itu dengan menyelidiki berkas dan juga mengamati kemampuan para pengurus pemakaman seperti ini. Dengan tatapan penuh arti, Jiwo pun menanggapi Oso dengan berujar jika ternyata Oso sangatlah menyukai Baekwo. Mendengar hal itu, wajah Oso pun memerah dan salting dengan tiba-tiba mundur menjauh dari tempat duduknya. Kemudian dengan gelagapan Oso pun menambahkan jika Jiwo tiba-tiba membahas hal lain serta menanyakan apakah hal itu terlihat jelas di mata Jiwo. Dengan tertawa riang, Jiwo pun mengatakan jika semua itu terlihat sangat jelas. Karena Oso terlihat gelisah saat mencemaskan Baekwo. Oso pun malu dengan keadaan itu dan sambil menahan malunya, dia meminta agar Jiwo tak mengatakan semua itu kepada Nona Baekwo. Jiwo pun menyanggupinya, namun ekspresinya langsung mendadak berubah lucu. Dia berniat menggoda Oso dengan berujar jika kisah percintaan orang lain bukanlah hal yang menarik baginya. Dan dalam hati berujar jika sebenarnya dirinya sangat menikmati hal itu. Oso pun tak habis pikir dengan kelakuan Jiwo itu yang membuatnya menjadi sakit kepala. Dan tetap meminta Jiwo agar merahasiakan semua itu dari siapapun. Setelah itu Oso pun memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Sedangkan Jiwo masih menikmati situasi percintaan Oso dengan tertawa terbahak-bahak. Tak lama setelah itu terlihat Oso sudah berada di atas atap. Dia terlihat kesal melihat Nomang dan shio tikus berada di sana. Terlihat Nomang sedang menghitung para manusia yang ada di bawah. Dia terlihat kelelahan menghitung orang sebanyak itu. Karena mengetahui kedatangan dari Oso, Nomang pun menyuruh Oso untuk melihat ke bawah, yang dimana para manusia sedang meringkuk di tempat. Setelah melihatnya, Oso pun mengerti jika banyak orang yang sedang meringkuk. Lalu menanyakan kepada Nomang apakah yang mereka lakukan itu bisa menjadi masalah. Nomang pun menanggapinya dengan berujar jika semua itu menjadi masalah karena bukan cuma satu atau dua orang yang seperti itu. Namun faktanya ratusan orang yang menjadi seperti itu dan semuanya duduk di jarak yang sama. Lalu dalam hati menambahkan jika situasi itu sangat buruk dan kemungkinan ada hal yang tak diketahuinya sedang terjadi saat ini. Bersamaan dengan hal itu terlihat retakan dimensi yang tiba-tiba muncul di atas langit. Kemudian kembali ke neraka hitam. Terlihat bahwa Huama sangat panik bertanya kepada Hwasa. Jika bukan dia yang membuka pintunya hingga dimensinya retak, lalu siapakah yang telah melakukannya? Hwasa pun terlihat kesal dengan pertanyaan dari Huama itu. Lalu dirinya berujar bahwa dirinya tak mengetahui siapakah pelakunya. Namun yang pasti seseorang yang kekuatannya setara dengan Raja Neraka telah menggunakan kekuatannya. Dari retakan itu terdengar suara minta tolong yang membuat mereka berdua pun terkejut. Namun tak sampai di situ, yang membuat mereka berdua lebih kaget lagi adalah tiba-tiba keluar tangan dari retakan itu dan langsung memegang kerah baju dari Huama. Kemudian setelah itu berpindah ke tempat berkumpul pertama. Di sana terlihat keadaan menjadi kacau.
karena ada api di mana-mana. Hal itu membuat Sanjok yang barusan pulang dari membeli buah pun terkejut. Di tengah keterkejutannya itu, dia mendengar suara batuk seseorang yang terluka parah. Dia juga bertanya apa yang sedang terjadi, dan juga orang itu menunjuk ke dalam rumah itu, lalu menyuruh Sanjok untuk berhati-hati. Kemudian setelah itu, Sanjok pun buru-buru masuk ke dalam rumah itu. Setelah memasuki ruangan itu, terlihat Shio ular yang sedang tiduran nyaman sambil memainkan sesuatu di tangannya. Lalu menanyakan apakah Sanjok saat ini sudah membawa buah. Akan tetapi dengan muka yang serius, Sanjok pun berteriak menanyakan apa yang telah ular dari 12 cabang bumi lakukan saat ini. Dengan ekspresi datarnya, Shio ular itu pun menjawab jika dirinya tak melakukan apapun. Dirinya saat ini hanya sedang makan saja, karena sebentar lagi akan lengkap menjadi 10.000 orang yang telah dirinya makan. Menanggapi hal itu, Sanjok pun saat ini hanya diam terpaku, tak bisa berkata-kata. Lalu dalam hati berujar jika apa yang dilakukannya itu sungguh gila dan menanyakan apakah yang saat ini sedang dimakan olehnya. Dengan tampang psikopatnya, si ular itu pun mengatakan jika Sanjok tak usah memasang muka seperti itu. Lalu menambahkan sambil mulut berlumuran darah bertanya apakah ini pertama kalinya Sanjok melihat manusia memakan mayat hidup. Mendengar hal itu, Sanjok pun tambah terkejut dan menanyakan siapakah identitas orang yang ada di depannya itu. Bukan hanya itu, Sanjok pun juga tak habis pikir karena Huama dan Hwasa berada di sisi orang itu. Serta sambil berteriak apakah mereka sudah mengkhianati Tuan Tulpu. Terlihat Huama dan Hwasa pun hanya bisa diam dan menangis saja. Kemudian tiba-tiba orang yang mengaku sebagai ular dari 12 cabang bumi itu pun sudah berada di belakang Sanjok. Hal itu membuat Sanjok terkejut dengan kecepatan pergerakan orang itu. Sedangkan orang itu pun berkata agar Sanjok tak berkata kasar kepada Huama dan Hwasa. Mereka sebelumnya sudah mengatakan akan membantu dirinya untuk memanggangkan mayat hidup dan manusia untuk dirinya. Dan tentu saja dengan senang hati menerima tawaran itu. Akan tetapi respon Sanjok berbeda dan berniat untuk menyerang orang itu. Bersamaan dengan hal itu, orang yang melawan Sanjok pun mengaktifkan pakaian jenazahnya. Sedangkan di dunia manusia terlihat jika orang-orang yang sebelumnya meringkuk itu pun terlihat sedikit tersentak, yang diketahui oleh seorang pasangan kekasih yang kebetulan lewat di dekatnya. Dan wanita yang bersama pacarnya itu pun mengajak pacarnya untuk segera pergi dari tempat itu. Bersamaan dengan hal itu, di belakangnya ada seorang pria yang memakai hoodie mendekatinya sambil bergumam dan mengeluarkan sebilah pisau. Tak lama setelah itu, beberapa orang yang meringkuk di sekitarnya pun tiba-tiba mendekat dan mengeroyok sepasang kekasih itu. Mereka berdua pun berpelukan dan berteriak takut, namun sebelum mereka berdua terluka, tiba-tiba Jiwo pun datang menyelamatkan mereka. Lalu lewat alat komunikasinya yang seperti jam tangan, Oso bertanya bagaimana keadaan di luar saat ini. Jiwo pun menjawabnya dengan melaporkan jika wilayah timur berhasil dia amankan. Lalu bertanya dirinya harus pergi kemana lagi. Oso pun menanggapinya dengan menyuruh Jiwo untuk pergi ke arah barat, karena di sana ada sekelompok lagi orang seperti itu. Tak menunggu lama lagi, Jiwo pun langsung berlari menuju tempat yang diberitahu oleh Oso. Lalu Jiwo bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Setelah sampai di tempat yang dituju, Jiwo pun juga bisa membereskan semua lawannya tanpa masalah sedikit pun. Namun Jiwo pun terlihat lelah dan juga saat ini menanyakan kenapa situasi mendadak berubah seperti ini. Mereka jadi menyerang tanpa pandang bulu kepada orang lain dengan membabi buta. Akan tetapi yang menjawab pertanyaan Jiwo itu adalah Nomang. Nomang menginfokan jika ini semua merupakan ulah dari 12 cabang bumi. Sedangkan terlihat di belakang Nomang, Oso sedang memberikan pesan kepada bawahannya untuk membagi tugas mereka ke beberapa tempat. Kemudian kembali ke Nomang, dia berujar kepada Jiwo jika saat ini 12 cabang bumi sedang mengendalikan manusia. Pelakunya kemungkinan besar 12 cabang bumi Shio ular. Karena orang-orang yang di seluruh penjuru negeri sedang menerima perintah.
Kekacauan itu saat ini juga sudah diberitakan di dalam TV. Mendengar penjelasan dari Nomang itu, Jiwo pun terkejut dan menyimpulkan jika ular dari 12 cabang bumi saat ini telah berpihak kepada Tuan Tolbo. Dengan tegas, Nomang pun mengatakan jika Tolbo tak ingin menghabisi seluruh manusia. Dia hanya ingin menyingkirkan para pendosa. Jadi, sudah dipastikan jika ini bukanlah ulah dari Tolbo, melainkan ada makhluk busuk lain yang muncul. Jadi, Nomang pun meminta Jiwo untuk berhati-hati. Namun, belum selesai ucapan Nomang itu, sambungan komunikasi mereka pun tiba-tiba terputus. Kemudian Nomang pun mengumpat melihat keadaan yang kacau saat ini. Lalu menyayangkan kenapa situasi seperti itu terjadi saat ini, saat Raja Neraka sedang tidak berada di sini. Namun tiba-tiba Nomang merasakan energi yang aneh. Diketahui itu berasal dari retakan yang ada di atas langit. Dari retakan itu terlihat ekor atau sesosok ular berwarna hijau yang berukuran besar. Kemudian kita kembali ke tempat berkumpul kedua. Di sana terlihat jika Cleo mendapatkan laporan yang mustahil dari tempat berkumpul ke-1. Karena yang bertugas menjaga tempat itu adalah Sanjok. Lalu Cleo pun berujar jika dirinya akan menyiapkan alat perpindahannya. Jadi lebih baik saat ini Raja Neraka pergi ke tempat yang lebih aman dulu. Sedangkan di markas mayat hidup terlihat Tolbo yang sedang diberi laporan oleh Gyunwo tentang jumlah anggota 12 cabang bumi yang sudah berkumpul ada 3. Dan sisanya akan segera dicari. Belum selesai dengan laporannya, tiba-tiba Tolbo merasakan sesuatu yang akan datang. Dan di sisi lain, Raja Neraka pun juga merasakan hal yang sama dengan Tolbo. Di tempat Raja Neraka saat ini telah muncul ekor ular yang sangat besar. Tekanannya membuat Cleo pun terkejut dan menanyakan Raja Neraka saat ini akan pergi kemana. Raja Neraka pun meminta agar Cleo mau menjaga Baekwo, karena dirinya akan pergi ke tempat sumber dari masalah itu. Kemudian terlihat jika ular yang besar dan panjang itu, kepalanya berada di dunia manusia. Dengan di kepalanya saat ini ada 3 orang yang ada di atasnya, yaitu 1 orang yang diduga ular dari 12 cabang bumi bersama dengan Huama dan Hwasa. Semua orang tak terkecuali Oso dan Nomang pun terkejut. Orang yang menjadi penyebab semua ini pun berujar jika manusia ular alam baka sekarang sudah hampir selesai. Lalu sambil mengelus kepala ular itu, dirinya mengajak untuk menghabisi cukup 1000 orang lagi, sambil menyeringai dengan senang. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.